salam PKTJ. Halo jaga PKTJ, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama taruna remaja Alexander Hendy Wijaya. Nah, di sini kami akan membahas tentang apa itu salut bersama Ibu Susi. Nah, penasaran kan dengan program salut? Yuk ikuti kami. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ibu. Ya, Ibu bagaimana kabarnya nih Ibu? Sehat kan? Alhamdulillah. Ya. Kalian juga sehat semua kan? Puji Tuhan sehat Bu. Ibu ngomong-ngomong ini sudah membaca apa ya Bu? Ini Ibu sedang mencari ya dan melihat nih materi-materi tentang sadar lalu lintas usia dini. Nah, untuk persiapan penyusunan buku tentang salut. Ya. Kalau boleh tahu, salut itu apa ya Bu? Salut adalah sadar lalu lintas usia dini. Ya, itu merupakan satu pembelajaran ya bagaimana menanamkan karakter keselamatan pada anak usia dini. Anak usia dini itu bisa 3 sampai 4, 4 sampai 5 sampai 6. Jadi 3 tahun sampai 6 tahun. Oh, seperti itu. Sepertinya menarik ya Bu. Oh, boleh iya. kami tanya-tanyakan sedikit lebih lengkap Bu tentang salut? Oh, boleh dengan senang hati. Mohon izin Bu, berkenan untuk duduk sebentar ya Bu. Oke, ya. Terima kasih Bu. Ya. Jadi begini ya Bu, saya kan penasaran tentang apa itu salut Bu. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwasanya salut itu kepanjangan dari sadar lalu lintas usia dini. Nah, kalau salut sendiri itu apakah ada sejarahnya Bu? Ada. Tadi sudah dikatakan sama Hendy kan, salut itu adalah sadar lalu lintas usia dini. Ini sebetulnya kan sudah sangat sesuai ya. Ini sebenarnya apa sih ketika saya berawal membaca buku yang dari Dirjen Perhubungan Darat itu, di situ kan memang sudah ada yang buku versi lama itu ya. Kalau yang buku yang kedua kebetulan kita juga ikut menyusun ya, ikut mereview. Nah, di situ ada salah satunya adalah materi untuk anak usia dini, dalam hal ini usia TK. Di sini kan ada memberikan pemahaman nilai-nilai norma etika dan aturan keselamatan, mengembangkan sikap selamat. Nah, kebetulan Bu Susi kan selaku dosen manajemen penyuluhan keselamatan transportasi jalan. Ya, nah, betul. Dari PKTJ pertama berdiri di tahun 2012. Kita kan bagaimana penyuluhan keselamatan itu dan materi keselamatan itu seperti apa. Memang di setiap ending mata kuliah itu kita selalu ada proyek. Nah, salah satunya proyeknya itu adalah bagaimana menyisipkan materi keselamatan itu untuk anak TK, SD, SMP, SMA, SMK. Nah, ternyata dari semua itu ya setelah kita kaji yang paling efektif itu adalah yang untuk anak usia TK. Nah, sejak itu kan memang dari tahun 2012 itu 2012, 2013, 2014, 15 senior kalian itu selalu mengadakan kegiatan ya dengan mengundang masa anak-anak taman kanak-kanak, anak-anak kelompok bermain bersama orang tuanya itu berkegiatan di PKTJ di kampus 1 ini ya. Untuk kegiatan yang belajar tentang sadar lalu lintas. Dan dari tahun 2014 itu ya kita mencoba memasukkan ke diklat, awal itu diklat programa, kemudian ke diklat keselamatan, sehingga akhirnya kita membuat semacam diklat tentang keselamatan transportasi jalan. Itu dari tahun 2015 ya. Terus kemudian sejak 2015 itu kita mengadakan uji coba bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis ya. Itu tuh sampai 8 kali uji coba diklat keselamatan untuk anak usia dini. Di sini sasarannya siapa? Sasarannya adalah ibu guru PAUD. Nah, itu dari tahun
setelah dari Ciamis, kemudian kita bersama dengan Dirjen Perhubungan Darat yang waktu itu adalah Binkes ya, bimbingan keselamatan ya. Nah, terus kemudian sekarang sih Dirjen Perhubungan Darat di Dir Sarana bagian Subdin Pro Mitra. Dan setelah dari Ciamis itu kita akhirnya ke Provinsi Riau, terus kemudian ada Aceh, ada Mamuju ya. Kalau di Jawa Barat itu dari Ciamis itu merambah ke sekitarnya Pangandaran, Tasik ya, Garut. Nah, itu makanya kita katakan bahwa Ciamis adalah laboratorium penyuluhan salut gitu. Nah, sampai sekarang alhamdulillah akhirnya menjadi salah satu program di Dirjen Perhubungan Darat. Wah, berarti sejarah dari Salut sendiri itu panjang sekali ya, Bu? Dari tahun 2012 sampai sekarang masih berjalan terus, betul kan, Bu? Ya, Hendri, sampai sekarang masih berjalan terus. Kalau sekarang mungkin dari generasi kalian kan sudah melihat nih gerak langkah Salut itu seperti apa. Nah, kalau kakak kalian yang di tahun 2012 itu kan masih memulai merintis ya kan, awal berdirinya PKTJ juga. Nah, di situ kan awal itu kita memang keinginannya adalah ingin membangun budaya keselamatan, selaku di sini adalah Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Jadi kita ingin berkiprah nih ya, kiprah Politeknik di dalam pembangunan budaya keselamatan transportasi jalan dalam rangka ikut membangun atau mensukseskan pilar keempat dari RUNK. Nah, salah satu langkah tadi kan kita katakan adalah Salut itu. Nah, tujuannya adalah apa sih? Di sini memang ada tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Ya sama, kita ketika kita melalui satu program penyuluhan ya. Penyuluhan itu kan mesti harus mempunyai satu tujuan yang jelas. Di sini pun iya. Tujuan yang pasti adalah apa? Kita ingin menanamkan perilaku keselamatan itu sejak usia dini. Ini yang ingin kita bidik. Tetapi kalau kita langsung membelajarkan ke anak-anak ya, misalnya Taruna membelajarkan atau Dinas Perhubungan membelajarkan, ini kurang efektif karena kita kurang memahami metode yang sesuai dengan anak-anak. Maka kita mengambil sasaran antara adalah guru PAUD. Guru PAUD ini harus kita didik terlebih dulu, karena guru PAUD kelemahannya adalah apa? Kelemahannya guru PAUD adalah tentang materi keselamatan transportasi jalan. Itu kelemahannya guru PAUD. Maka tapi dia mempunyai kelebihan adalah bagaimana menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik anak. Maka akhirnya kita mengambil satu cara metode penyuluhan dengan cara bimbingan teknis ya. Tujuan pertama adalah apa? Meningkatkan pemahaman guru PAUD tentang materi keselamatan transportasi jalan. Salah satunya adalah membedah buku ini. Di buku ini kan sudah ada materinya semua. Dari pengenalan lalu lintas jalan, marka, rambu ya, sampai ke bagaimana cara menggunakan jalan, seperti kita menyeberang jalan ya, sampai bagaimana kita mencari tempat yang aman ya untuk berlalu lintas. Di sini kita belajarkan kepada anak-anak. Maka di situ tujuan jangka pendeknya dari Bintek Salut itu adalah meningkatkan pemahaman guru ya dan petugas dari Dinas Perhubungan tentang keselamatan transportasi jalan. Nah, yang kedua adalah apa? Guru itu bisa membelajarkan materi Salut itu ke anak-anak PAUD. Nah, itu. Itu di jangka pendeknya berarti ada peningkatan pemahaman sehingga gurunya itu akhirnya bisa membelajarkan ke anak, dan lebih urgen lagi dari Bintek Salut itu bukan hanya sekedar guru itu mengajar, tetapi ini di sini guru kita bentuk menjadi agen perubahan keselamatan transportasi jalan. Agen, kenapa kita katakan dia agen? Karena guru di samping dia membelajarkan materi ke anak-anak PAUD,
beliau itu juga mendiseminasi ke teman-teman guru satu komunitas. Berarti di sini kan satu guru dari satu bintek ya. Ini kan dia memberikan pembelajaran akhirnya atau menyebarkan kepada temannya satu sekolah. Misalnya satu sekolah itu 5. Berarti satu itu sudah menjadi 5 orang kan. Nah, kalau satu komunitas IGTKI itu sudah paling tidak satu pertemuan ada 15-20 orang guru. Nah, sehingga dari satu bintek salut yang 25 orang guru agen kan dibuat minimal satu guru menyebarkan 5 sudah menjadi 125 guru. Nah, satu guru itu mempunyai murid misalnya nih 20 anak-anak satu kelas ya. Itu 1 tahun. Nah, ketika 25 guru kan sudah berarti satu bintek salut itu dari 25 guru sudah menjadi 500 anak PAUD. Nah, dan alhamdulillah anak PAUD yang sudah dibelajarkan salut itu dia betul-betul menjadi agen. Karena contoh nih ya, dia dibelajarkan bagaimana menggunakan helm secara benar, bagaimana manfaatnya helm, bagaimana ketika kita tidak menggunakan helm itu potensi bahayanya seperti apa. Akhirnya si anak itu nggak mau naik motor jika tidak menggunakan helm. Jadi dia ketika diajak orang tuanya, dia nggak mau nih kalau tidak menggunakan helm. Itu satu contoh ya. Terus contoh yang lain, ketika si bapak misalnya bersama bapaknya pernah tuh dia mau melewati apil dan si bapak menerobos lampu merah. Anak itu nggak mau ya, dia nangis, pokoknya bapaknya harus balik lagi ke lampu merah ya, untuk mengikuti jadi petunjuk dari lampu merah itu. Jadi dia betul-betul anak itu agen buat keluarga. Jadi kan memang itu tujuannya adalah anak itu menjadi agen keluarga dalam menanam. Jadi kan dia menanamkan keselamatan buat diri dan buat orang lain juga, dan si guru juga kayak gitu. Dia setelah ada peningkatan tentang materi keselamatan nih ya, dia akhirnya bisa membelajarkan juga kepada teman-temannya, mendiseminasikan. Nah, di samping itu di bimbingan teknis salut itu ya, kita juga membelajarkan guru-guru itu bagaimana memilih materi ya, di sini kan materinya ada semua nih ya. Tapi kita pilih nih sesuai dengan tema yang sedang dibelajarkan oleh guru itu di sekolah. Kan temanya itu apa? Misal ada tema lingkunganku, ada tema rekreasi, ada tema kebutuhanku. Menyeberang jalan adalah kebutuhanku, ya kan? Mentaati rambu dan marka adalah kebutuhanku. Ketika itu digabungkan dengan tema kebutuhanku, nah itu maka bagaimana memilih tema yang sesuai itu memang harus kita belajarkan kepada guru-guru. Dan itu kalau kita bicara tujuan. Nah, kalau kita bicara tujuan, yang namanya saya punya ide, cita-cita, tujuan itu nggak akan bisa saya capai manakala saya sendiri. Iya, betul. Tujuan saya adalah apa? Target ya ini bisa mencapai ke tingkat nasional. Kalau hanya tingkat intern di Kota Tegal dan sekitarnya, kita nggak akan punya dampak ke tingkat nasional. Maka kita harus bisa nih pembangunan budaya keselamatan melalui penanaman karakter salut ini akan berhasil jika tingkat nasional. Nah, maka kita, karena tadi saya katakan saya nggak bisa sendiri, saya memang dibantu ya. Ada Pak Edi Yulianto, itu memang adalah tokoh juga yang ikut menggerakkan salut ya. Itu dari Ciamis ya. Beliau waktu itu dari Sekdis di Perhubungan Ciamis. Beliau termasuk yang akhirnya menjadi narasumber salut juga ya. Terus kemudian ada satu lagi Bu Erlina ya, Ibu Erlina Indriawati, itu juga kebetulan dia juga penggerak salut juga, sehingga akhirnya kami memang bertiga yang sering dikenal sebagai trio salut ya. Itu dari trio salut ini dari tingkat dasar lembaga PKTJ, tingkat dinas-dinas daerah
sampai akhirnya menjadi tingkat nasional, walaupun ini belum ke semua sekolah, tapi kan alhamdulillah sudah sampai ke Dirjen Perhubungan Darat. Itu sudah syukur sekali. Itu juga kiprah dari bertiga ya, saya, Pak Edi, dan Bu Erlina. Itu kalau kita berbicara tentang tujuan salut dan bagaimana kita menggapai tujuan itu. Oke Ibu, tadi kan sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ibu bagaimana tujuan dan target dari program salut sendiri. Nah, kalau dari Ibu sendiri, apa sih yang Ibu harapkan mengenai program salut ini ke depannya bagaimana Bu? Ya, memang kan dari awal pembentukan memang kita sudah mempunyai target ke depannya itu mau apa sih ya. Harapannya saya selaku inisiator ya dari salut itu adalah apa? Sampai masuk ke kurikulum taman kanak-kanak ya. Karena apa? Ketika tidak sampai ke kurikulum taman kanak-kanak, kurikulum ini bisa dalam bentuk intra ataupun ekstra ya. Kalau tidak masuk ke kurikulum, ini impossible kita seluruh sekolah di Indonesia itu akan terlayani. Maka targetnya adalah harus ya masuk ke kurikulum. Untuk itu berarti ya antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pendidikan harus duduk bersama ya untuk melakukan koordinasi, membuat kurikulum ya, kemudian menyempurnakan materi-materi yang ada sesuai dengan karakteristik anak usia dini, menciptakan media-media, di samping berkoordinasi juga dengan Polri ya, karena ketiga instansi itu kan yang bertanggung jawab kepada pilar keempat ya tentang pengguna jalan yang berkeselamatan. Jadi sekali lagi harus ada memang kedepannya itu duduk bareng antara tiga instansi itu untuk bersama-sama membahas satu kurikulum ya, yang kedua bagaimana membelajarkannya dan bagaimana media-medianya untuk kedepannya, sehingga gerakan salut ini menjadi lebih besar lagi ya, sehingga masif semua daerah itu membelajarkan tentang salut, semua sekolah membelajarkan tentang salut. Kalau seperti itu, insya Allah dalam 5 tahun ke depan mesti akan terlihat karakter di orang-orang pengguna jalan itu bagaimana. Berarti dari target salut sendiri itu memang sangat luas ya Bu, dimana memang ditargetkan untuk masuk ke kurikulum pada setiap sekolah, sehingga dari salut ini dapat menanamkan budaya tertib lalu lintas kepada anak-anak di sekolah, sehingga memang budaya itu melekat kepada anak-anak tersebut. Nah, dari sini saya penasaran nih Bu, tadi kan disebutkan bahwa ada program media di mana membantu untuk menjelaskan apa itu salut. Nah, kalau di sini sendiri itu apakah ada Bu? Saya boleh lihat, apakah boleh Bu? Sebetulnya kalau media itu kita bisa mendapatkan dari lingkungan sekitar kita. Kalau nggak ada taman lalu lintas nih ya, kita bisa membuat sendiri media-media itu dari bahan-bahan yang ada di sekitar, misalnya dari kardus atau yang lain-lain itu. Makanya itu juga kita belajarkan di Bintek Salutnya. Nah, salah satu media yang kita ada di BKTJ itu misalnya ini tentang simpang ya, terus kemudian tentang rambu. Nah, ini kita kalau bisa kita ke sana. Oh boleh Ibu, mari kita ke sana langsung menuju tempatnya. Oh iya, ayo. Oke, kita sambil nanti berjalan ke sana ya, lihat lokasi ya, beberapa lokus yang sering digunakan ketika anak-anak TK itu datang ke PKTJ. Ya. Mari Bu. Ya, terima kasih. Tadi kan banyak nih ya sudah bercerita tentang salut, salah satunya media nih. Ya. Ini kan kita sudah sampai di salah satu media yang ada di PKTJ Bu. Nah, apakah boleh dijelaskan Bu bagaimana media ini? Oke, pembelajaran salut itu tidak terlepas dengan media anak-anak ya. Media anak-anak itu media yang bisa disentuh ya, yang bisa diraba. Karena anak-anak itu pendidikan adalah dia pendidikan lebih banyak secara langsung ya. Dan media itu juga harus aman kan kayak gitu.
Nah, kalau di PKTJ memang sih ada miniatur rambu ya. Nah, di sekolah-sekolah yang lain itu karena ini mahal ya, kadang-kadang kan akhirnya tidak semua sekolah punya. Memang sudah ada beberapa sekolah yang akhirnya membuat miniatur taman lalu lintas sendiri ya. Nah, di rambu misalnya ini ya kan, kenapa harus kita buat rambu yang jelas warna-warni kayak gini? Karena memang warna ini kan untuk memperjelas sesungguhnya ya kepada anak, ini loh rambu peringatan, ini loh yang namanya rambu perintah ya. Kenapa sama-sama gambarnya tikungan, tetapi yang satu warnanya latarnya kuning, yang satu latarnya biru. Ini yang harus ditekankan sedini mungkin kepada anak. Ini kalau kita berbicara tentang rambu lalu lintas. Jadi memang fungsi dari media ini memang ditujukan untuk anak-anak supaya mereka dapat melihat jelas bagaimana sih rambu-rambu ini secara realistis ya. Biasanya kan kalau misalnya di TK-TK mereka memang menggunakan banner seperti itu ya, Bu. Tidak melihat langsung bagaimana sih rambu-rambu ini memang bentuk realistisnya seperti apa. Nah, Ibu boleh menuju ke media lainnya, Bu? Oh, boleh. Tentu saja boleh. Karena media di sini ada tuh misalnya nih media tentang penggunaan simpang ya. Hanya ini. Nah, Ibu, ini juga kita sudah sampai di salah satu media juga yang dimana digunakan untuk mengenali dan menjelaskan bagaimana itu simpang ya, Bu? Iya. Boleh dijelaskan lebih rincinya, Bu? Boleh. Ya, ini adalah salah satu simpang ya, yang memang kondisinya memang belum sebagus pada saat dulu ya. Ada zebra cross, kemudian berarti di sini kita bisa menjelaskan tentang jalan dan bagian-bagiannya. Jalan dan bagian-bagiannya itu adalah salah satu juga materi dari salut ya. Jalan itu misalnya bagiannya apa? Kan ada trotoar, cuma di sini kan di samping itu ya. Kemudian kan ada juga apil ya. Nah, kan cuma di sini tadinya ada merah, kuning, hijau. Nah, terus kemudian ada zebra cross. Nah, di zebra cross kalau di sekolah itu nggak ada, biasanya sekolah itu membuat dalam bentuk banner ya. Dan banyak saya lihat sekolah-sekolah yang implementasi salut itu mereka membuat banner-banner dan miniatur taman lalu lintas. Di sini bagaimana kita belajar tentang tata cara menyeberang yang benar ya. Ini juga kita ajarkan di media ini, walaupun memang hanya sederhana, tetapi ini bermanfaat sangat banyak untuk anak-anak. Itu kalau kita berbicara tentang simpang. Terima kasih, Ibu. Tadi kami sudah mengobrol-ngobrol santai bersama Ibu tentang apa itu salut dan bagaimana programnya implementasi ke anak-anak TK-nya seperti apa. Nah, untuk next video kami akan membahas tentang bagaimana program kinerja dari sekolah sendiri. Apakah boleh, Ibu? Oh, dengan senang hati. Oke, Ya. stay tune terus di next video ya. Jadi gini, Bu, saya kan penasaran nih tentang apa itu salut. Dari nama aja kan sudah keren sekali ya, Bu. Sadar lalu lintas. Sadar, sebentar.